Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah salah satu pertanyaan paling fundamental dalam hidup, tapi kita akan lihat dari sudut pandang dua filsuf raksasa. Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang kayaknya semua orang di sepanjang sejarah pasti pernah mikirin. Apa sih yang benar-benar bisa bikin kita bahagia? Kalau kita lihat di sekitar kita kan, jawabannya kayak udah jelas. Katanya kalau mau bahagia, ya kejar hal-hal ini. Jadi kaya, punya kuasa, hidup penuh kesenangan, atau jadi terkenal, ya kan? Oke, ini agenda kita hari ini. Kita akan bahas soal pencarian universal kebahagiaan, terus kita kenalan sama dua pemandu kita, Agustinus dan Aquinas. Nanti kita bandingkan pendekatan mereka. Yang satu pakai pengalaman, yang satu pakai logika. Terakhir, tentu saja, ada rangkuman poin-poin pentingnya buat Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pencarian universal. Kenapa ini penting? Ya karena, kalau dipikir-pikir, hasrat untuk bahagia ini adalah motor penggerak hampir semua hal yang kita lakukan loh. Dan menariknya, Agustinus dan Aquinas itu sepakat di titik awal ini. Mereka berdua sama-sama bilang kalau kita semua pada dasarnya adalah para pencari kebahagiaan. Kita semua mau kebahagiaan yang tahan lama, yang sejati. Nah, sekarang mari kita kenalan sama pemandu pertama kita, Agustinus. Untuk ngerti filosofinya, kita harus tahu dulu kalau pemikirannya itu lahir dari kisah hidupnya sendiri yang, dramatis banget. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidupnya ini dari lahir di Afrika Utara, masa mudanya yang habis untuk mengejar kesenangan dan ketenaran, sampai akhirnya dia mengalami krisis pribadi yang mendalam di Milan, semua ini membentuk pandangannya. Ini bukan cuma teori buat dia, ini adalah pengalaman hidup yang berliku dan penuh pencarian. Dan dari semua pengalamannya itu, lahirlah satu kalimat yang jadi rangkuman seluruh filosofinya. Kalimat ini dari karyanya yang terkenal, Pengakuan-Pengakuan. Bunyinya, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan hati kami gelisah sampai ia beristirahat di dalam Engkau. Ini kuncinya. Ada satu momen spesifik, satu kejadian yang jadi titik baliknya. Jadi ceritanya, Agustinus ini kan udah sukses ya, lagi siap-siap mau kasih pidato buat kaisar. Tapi pidatonya ini bohong, penuh sanjungan palsu. Nah, di tengah jalan, dia ketemu sama seorang pengemis yang lagi mabuk. Dan di situ dia kaget banget. Dia sadar pengemis yang cuma punya beberapa koin dan anggur ini, entah kenapa kelihatannya jauh lebih bahagia dari dia. Pengemis itu bisa ketawa lepas tanpa beban, sementara Agustinus, dengan semua kesuksesannya, justru merasa berat dan cemas. Ini yang bikin dia krisis. Kejadian ini seolah menampar dia dan memaksanya bertanya ke diri sendiri, tunggu dulu, aku udah dapat semua yang kata orang bisa bikin bahagia. Aku punya karir, punya status, tapi kok rasanya hampa banget? Kenapa aku nggak puas? Oke, itu tadi Agustinus dengan pergulatan batinnya. Sekarang kita pindah ke pemandu kedua kita, Aquinas. Wah, ini pendekatannya beda 180 derajat. Kalau Agustinus berangkat dari pengalaman pribadi yang emosional, Aquinas ini jalurnya lewat penalaran, logis, dingin, dan sangat sistematis. Aquinas mulai dengan menetapkan targetnya dulu. Dia menyebutnya summum bonum, istilah Latin yang artinya kebaikan tertinggi. Maksudnya apa? Yaitu tujuan akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan. Sesuatu yang kita kejar demi dirinya sendiri, bukan untuk hal lain lagi. Nah, dari sini Aquinas bertindak kayak detektif. Dia investigasi satu persatu kandidat kebahagiaan yang populer. Kekayaan? Itu cuma alat, bukan tujuan. Ketenaran? Wah, itu kan tergantung omongan orang, rapuh banget. Kekuasaan? Bisa disalahgunakan dan gampang hilang. Kesenangan? Ya, enak sih, tapi sebentar doang dan gak bikin utuh. Penting buat dicatat ya. Aquinas ini nggak bilang kalau kekayaan, ketenaran, dan lain-lain itu jahat. Nggak sama sekali. Menurut dia, itu semua adalah kebaikan. Tapi, kebaikan yang tidak lengkap. Mereka nggak cukup buat memuaskan hasrat terdalam kita sebagai manusia yang diciptakan untuk sesuatu yang sempurna. Oke, sekarang kita udah lihat dua pendekatan yang beda banget. Mari kita jejerkan keduanya biar lebih jelas. Pengalaman lawan logika. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan bedanya. Agustinus itu berangkat dari pengalaman personal dari hatinya yang gelisah. Perjalanannya tuh lebih psikologis, penuh gairah, dan kesimpulannya didapat lewat sebuah pertobatan. Sementara Aquinas, dia mulai dari akal, dari logika filosofis, kerangkanya analitis, tenang, pikirannya yang bekerja, dan kesimpulannya didapat lewat deduksi. Tapi ini yang paling menakjubkan. Meskipun jalannya beda banget, yang satu lewat hati, yang satu lewat kepala, keduanya sampai di kesimpulan yang persis sama. Kebahagiaan sejati yang abadi itu cuma bisa ditemukan di dalam Tuhan. Oke,
Sekarang kita sampai di bagian rangkuman. Anggap saja ini contekan buat ujian filsafat ya. Ada 2 tesis utama yang harus banget Anda ingat dari kedua pemikir ini. Pertama, tesis Agustinus. Pencarian kebahagiaan itu adalah cerita tentang hati yang gelisah. Ada kekosongan atau kerinduan di dalam diri kita yang nggak bisa diisi sama hal-hal duniawi. Dan rasa gelisah inilah yang menuntun kita pada Tuhan. Kedua, tesis Aquinas. Pencarian kebahagiaan itu adalah kesimpulan dari penalaran logis. Kalau kita analisis semua pilihan kebaikan yang ada, secara logis kita akan sampai pada kesimpulan bahwa cuma ada satu kebaikan tertinggi yang sempurna, yaitu Tuhan. Jadi, yang satu melihatnya sebagai masalah hati, yang satu lagi sebagai masalah akal. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Kalau Anda melihat perjalanan hidup Anda sendiri dalam mencari kebahagiaan, kira-kira Anda lebih merasa seperti Agustinus dengan hatinya yang terus gelisah, atau Anda lebih seperti Aquinas yang mencoba secara logis mencari apa sih sebenarnya kebaikan tertinggi itu? Jalur mana yang lebih beresonansi dengan Anda?